Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara online. Semoga anak-anak soleha selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran online di setiap harinya. Anak-anak soleha, pada pembelajaran sebelumnya Ibu pernah menjelaskan tentang materi kalimat ajakan. Kali ini kita masih membahas tentang kalimat ajakan, akan tetapi akan ada tambahannya, yaitu kalimat ajakan dengan tanggapannya. Kalian bisa lihat di buku tema 5 halaman 135. Selain itu, kali ini juga Ibu akan membahas tentang sikap tolong-menolong yang sesuai dengan sila Pancasila kedua. Baik anak-anak soleha, dengarkan, Ibu akan membacakan percakapan antara Dayu dengan Siti. Kalian sambil menyimak bacaan Ibu bisa sambil mengikuti membaca di rumah ya. Dayu. Siti, sudah waktunya istirahat. Ayo kita ke kantin. Kemudian Siti menjawab, Maaf Dayu, aku membawa bekal dari rumah. Mari silakan cicipi kue buatan ibuku. Dayu. Terima kasih Siti, aku coba ya. Silahkan Dayu. Dayu. Wah, kue buatan ibumu sedap sekali. Bolehkah aku belajar membuatnya? Siti. Dengan senang hati, yuk main ke rumahku. Nanti kita belajar membuat kue bersama ibu. Nah, anak-anak soleha, dari percakapan antara Dayu dengan Siti ada kalimat atau ungkapan ajakannya. Siapa yang tahu mana yang merupakan ungkapan atau kalimat ajakan? Ungkapan atau kalimat ajakan yang pertama yang diucapkan oleh Dayu kepada Siti. Dayu mengajak Siti pergi ke kantin. Ucapannya atau ungkapannya adalah, ayo kita ke kantin. Nah, itu merupakan kalimat atau ungkapan ajakan karena terdapat kata ayo. Itu ciri dari ungkapan ajakan ya, ada kata ayo. Selanjutnya, tanggapannya diucapkan oleh Siti. Maaf Dayu, aku membawa bekal dari rumah. Nah, kalimat yang diucapkan oleh Siti merupakan tanggapan atau jawaban dari kalimat ajakan yang diucapkan oleh Dayu. Nah, anak-anak soleha, sekali lagi Ibu jelaskan mana yang termasuk kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Perhatikan, yang termasuk ke dalam kalimat ajakan pada percakapan antara Dayu dengan Siti adalah, Dayu, Siti, ayo kita ke kantin. Kemudian, yang merupakan kalimat tanggapan pada percakapan antara Dayu dengan Siti adalah, Siti, maaf Dayu, aku membawa bekal dari rumah. Jadi, kalimat tanggapan merupakan kalimat jawaban dari kalimat ajakan yang disampaikan oleh Dayu. Nah, ketika Dayu menyampaikan kalimat ajakan atau mengajak, Siti menjawab ajakan dari Dayu. Nah, itu disebut dengan kalimat tanggapan. Anak-anak soleha, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian dan kita semua membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk itu, pembelajaran kali ini
akan membahas tentang sila kedua Pancasila, yaitu, siapa yang masih ingat bunyi dari sila kedua Pancasila? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa sila kedua Pancasila? Ya, memiliki lambang rantai. Rantai bentuknya saling terkait besinya. Artinya, kehidupan manusia, kehidupan kita tidak bisa lepas dan hidup sendiri. Artinya kita bisa saling membutuhkan, saling menolong satu sama lain. Seperti pada percakapan antara Dayu dengan Siti tadi, Siti membagi bekal kuenya kepada Dayu. Nah, berbagi kue juga bisa termasuk ke dalam saling menolong, saling membantu, atau termasuk ke dalam sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Berikut ini ada beberapa contoh tentang sikap tolong-menolong yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Simak baik-baik ya anak-anak soleha. Coba perhatikan gambarnya. Itu ada kakak dan adik sedang bermain sepeda. Tak lama bermain sepeda, adik terjatuh dari sepeda, lututnya berdarah. Kemudian kakak menolong. Nah, sikap tolong-menolong juga bisa kita lakukan pada anggota keluarga kita. Seperti dalam gambar ini, kakak sedang menolong adik yang terjatuh dari sepeda. Kalian juga jika ada adik atau kakaknya yang sedang kesulitan, terjatuh atau menangis, bisa kalian bantu menolong ya. Anak-anak soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak rezeki kepada kita, baik rezeki kesehatan, rezeki ilmu pengetahuan, dan rezeki harta atau uang. Nah, terkait dengan harta atau rezeki uang, kita bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, menolong fakir miskin, atau jika kita melihat di jalan ada kakek-kakek atau bapak-bapak yang pengemis yang memang membutuhkan dan harus kita bantu, kita bisa menyisihkan uang jajan kita yang diberikan oleh orang tua kita, ayah atau ibu, untuk diberikan atau untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Seperti pada gambar, ada Edo dan Siti yang memberikan uang kepada pengemis bapak-bapak yang sudah tua. Anak-anak soleha, sikap tolong-menolong dapat kita lakukan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sedang musim hujan. Hujan sering turun disertai dengan angin kencang. Bahkan di beberapa daerah ada yang banjir, ada yang terkena longsor. Nah, seperti pada gambar di atas, ada suatu daerah yang terkena hujannya lebat, terus menerus mengakibatkan banjir. Nah, Udin, Edo, Siti, Dayu, dan teman-teman berniat untuk mengumpulkan sumbangan dari uang jajan yang mereka sisihkan. Mereka mengumpulkan dari teman-teman sekolahnya. Kemudian setelah terkumpul bisa diberikan kepada Pak Guru. Nah, seperti pada gambar ya. Anak-anak soleha juga bisa ikut membantu meringankan beban teman-teman atau saudara kita yang terkena musibah bencana alam seperti yang dilakukan oleh Edo, Siti, Dayu, dan teman-temannya yang lain. Nah, anak-anak soleha, sikap tolong-menolong antara sesama tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Selain kita juga akan dipermudah oleh Allah setiap urusan kita, kita juga mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jangan ragu dan jangan takut untuk selalu menolong dan menebar kebaikan kepada
sesama umat manusia. Baik anak-anak soleha, dari Ibu cukup sekian pembelajaran hari ini. Boleh dicatat materinya, dirangkum yang penting-penting saja ya. Misalkan tadi kalimat ajakan itu yang mana dan kalimat tanggapan itu yang mana. Kemudian sikap tolong menolong yang sesuai dengan sila kedua Pancasila itu contohnya seperti apa. Kalian boleh ditulis rangkumannya saja ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan bekal ilmu pengetahuan yang baru untuk kita semua. Anak-anak soleha, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak soleha, sampai jumpa lagi.